Tapi an sendiri dia tidak punya arti. Wa istiqbal dan ini menunjukkan fi'il mudhoreknya waktunya adalah akan datang. Waktu fi'il mudhorek itu ada dua, bisa sekarang atau akan datang. Yang mana ini? Oh, kalau masuk an berarti dia bicara sudah ditentukan yang akan datang. Kemudian yang kedua tadi apa ini lan? Nah, kalau lan punya arti, dia adalah harfun nafyin atau harfun nafi, artinya tidak. Wa nasbin, dan dia juga punya amal menasab fi'il mudhorek. Wa istiqbalin, oh dia juga menentukan. Kalau masuk lan berarti itu kalimat bicaranya adalah waktu akan datang fi'il mudhoreknya. Kemudian yang tiga adalah kai. Kai harfun nasbin, nasab fi'il mudhorek. Wa masdarin, ternyata dia juga berlaku sebagai masdaria. Nanti rangkaian ke ditambah fi'il mudhorek bisa di masdar. Wa istiqbal, kalau ada ke masuk fi'il mudhorek, jadi dia menentukan waktunya adalah akan datang. Dan yang keempat, idzan. Nah, sekarang kita selesai sampai sini ya Pak, kemarin betul? Ya betul, betul Ustaz. Ya. Keempat, idzan. Idzan artinya apa? Bila demikian, idzan jadi, begitu ya, dia artinya seperti itu. Bila demikian, jadi, ini apa idzan itu? Harfu jawabin. Oh, kalau harfu jawab, di depannya ada syarat ya biasanya. Ada syarat atau yang menuntut pada jawaban. Maka nanti jadi idzan. Ada muncul idzan. Jadi kalau begitu, ya, waduh, hujan nih. Oh, kalau begitu, nggak jadi pergi gitu ya, jawab idzan. Nah. Wa jazain itu balasan atau yang terkait dengan karena ada sesuatu aksi, maka kemudian ada reaksinya gitu ya, ada aksi reaksi. Jazaan. Contoh nahu qaulika seperti perkataanmu, idzan ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Idzan ukrimaka, idzan kalau begitu ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Idzan ukrimaka, kalau begitu aku akan menghormatimu. Ini ada jawaban liman qala sa'azuruka ghadan. Sa'azuruka ghadan, aku akan mengunjungimu besok. Maka jawabannya, idzan ukrimaka, aku akan menyambutmu, aku akan memuliakanmu, aku akan menjamumu. Itu ini jawaban idzan ukrimaka. Jawaban dari sa'azuruka ghadan, besok aku akan ke tempatmu, mengunjungimu. Maka jawaban idzan begitu ukrimaka, akan memuliakanmu, menjamumu, melayanimu ya, keperluan kan tamu kan harus dimuliakan. Tamu, apalagi tamu yang kelaparan ya, paling enggak kita suguhkan nasi. Tamunya kelaparan. Ya, baik. Tamu yang dari jauh biasanya begitu ya, lapar, juga gerah, haus, maka harus cepat-cepat dihidangkan makanan kalau tamu dari jauh. Kalau tamu dari dekat, ya hidangkan snack, buah, itu ya, minuman yang ringan. Baik. Idzan itu apa? Harfu jawabin wa jazain, menunjukkan balasan. Ukrimaka azuru ini dia melakukan suatu amalan, tindakan. Maka balasannya apa? Balasan setelah dia mengunjungi, maka aku akan membalas untuk menjamu dia atau memuliakannya. Nah, ini idzan itu harfu jawab, tapi juga jaza, balasan. Huruf jawab, tapi juga wa jazain. Huruf kata untuk
menyampaikan balasan mabniun ala sukun. Nah, idan nonnya ini sukun, mabni ala sukun, tidak bisa robah. Berarti idan ini huruf mabni ya, ini huruf bukan isim. Ukrimaka fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un mansubun. Ukrimaka. Nah, kalau bapaknya ukrimuka doma, mimnya doma. Ini kok mimnya fathah karena nasab. Siapa yang berani merubah menjadi fathah jadi nasab? Nah ini kan itu harfun nasab. Idan itu. Idan, nah ini kurang berarti ini, tambahkan ini harfu jawabin wa nasbin di sini ya Pak, tambahkan saja ini. Wa nasbin. Dia menasabkan fi'il mudhari. Idan. Nah, harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Ukrimaka aslinya ketika rofa belum didahului idan kan ukrimuka, mimnya doma rofa karena dia bukan fi'il lima, rofanya dengan doma. Fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un mansubun bi idan. Jadi mansubnya itu karena ada idan yang di depan, didahului idan. Wa alamatu nasbi al-fathatu. Lama nasabnya fathah, mimnya ini fathah. Wal fi'lu wal fa'il fa'il. Di dalam kelimaka ini ada domir, ada fa'il, yaitu anak. Sembunyikan kan, tidak terlihat. Tapi ada anak. Maka disebut fa'il, domir fa'il, mustatir tersembunyi. Takdiruhu yang cocok dengan domir di kelimaka ini adalah anak. Saya. Domirnya anak. Takdiruhu anak. Takdirnya adalah anak. Kemudian kaf ini huruf kaf, al-kaf huruf kaf. Domir mutasil, domir nasbin mutasil. Dia posisinya nasab karena sebagai objek maf'ul. Mabniun alal fathi selalu ka fi mahali nasbin maf'ul bih, karena dia maf'ul bih maka fi mahali nasbin. Kok enggak nasab saja disebut? Karena dia mabni domir itu. Kalau mabni kan tidak jatuh hukum i'rab, sedangkan nasab itu hukum i'rab, tidak boleh dikatakan ka itu nasab karena dia mabni. Bolehnya apa? Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Dia posisi nasab, numpang posisi nasab saja. Dia statusnya tidak nasab, tapi numpang posisi nasab karena dia mabni. Ka itu domir mabni, tidak jatuh hukum i'rab. Jadi diberikan hukum i'rab mental. Enggak boleh, enggak mau dikatakan nasab. Maunya apa? Fi mahali nasbin. Wa takunu nasibatun bisalah sati syurutin. Dan tadi huruf-huruf tadi ini idan ya, kita masih pada idan. Idan itu takunu nasibatun, dia menjadi nasab, dia menjadi huruf yang menasabkan nasibatun itu bisalah sati syurutin, dengan 3 syarat. Jadi idan
itu menjadi huruf nasab bila tiga syarat ini terpenuhi. Ada syarat nih. Kalau yang di atas tadi lan an itu enggak seperti ini. Untuk khusus idzan ini ada syarat. Untuk bisa dia menasabkan, maka di sini dia tidak tulis nih Pak, bukunya tidak menulis langsung wa nasbin karena masih ada syarat. Ya wa nasbin, tapi dalam syarat itu ya, ketika syaratnya terpenuhi. Tiga syarat. Dia punya tiga syarat untuk bisa fi'il mudhari'nya itu menjadi nasab. Bisa menjadi huruf nasib, menasabkan. Nah, khusus untuk idzan. Apa syaratnya? Tiga syarat itu apa? Yang pertama, antakunu waqi'atun. Antakunu waqi'atun fi sodri jumlatil jawabi. Apa ini? Apabila idzan itu waqi'atun terletak fi sodri di awal. Sodri itu artinya sumber. Sumber berarti ya tempat keluarnya. Berarti awal maksudnya. Fi sodri jumlatil jawabi. Idzan terletak di awal kalimat jawab. Idzan terletak di awal kalimat jawab. Kalimat jawab. Ini syarat yang pertama, sehingga idzan itu nanti punya amal menasabkan mudhari'nya. Syarat pertama, dia ada di awal kalimat jawab. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. An yakuna, idzan itu an yakuna ada mudhari' ba'da dalan al-istiqbal yang masuk pada fi'il mudhari' dan dia menunjukkan waktunya itu akan datang. Ya, mudhari'nya itu waktunya tertentu, yaitu istiqbal, waktunya akan datang. Dia sudah tertentu waktunya. Jadi bukan waktu sekarang, tapi akan datang. Maka di sini sa'azuruka ini bicara masalah masa yang akan datang. Sa'azuruka, aku akan mengunjungimu besok. Nah ini kan istiqbal nih, besok. Maka idzan terima. Kalau begitu, ukri maka aku akan memuliakanmu juga nanti besok kalau kamu berkunjung, menjamumu gitu. Ini sudah tertentu, ini waktunya akan datang. Maka di sini idzan itu fi'il mudhari'nya sudah tertentu. Idzan ukrimu. Ukri maka kalau gitu besok juga aku akan memuliakanmu, menjamumu. Karena di sini sa'uzuruka buatan besok. Di syarat yang kedua, fi'il mudhari'nya menunjuk pada waktu istiqbal. Fi'il mudhari'nya waktu akan datang. Waktunya akan datang, bukan sekarang. Ya, baik. Kemudian syarat yang ketiga,
alla yafsila bainaha yafsila bainaha wa bainal mudhari fasilun ghairul kismi wa nidai la nafiyah. Ini apa ini maksudnya? Maksudnya ada pemisah antara idzan dan fi'il mudhari yaitu al-qasam. Fi'il mudhari dan idzan dan fi'il mudhari itu apa? Al-qasam itu sumpah, nida itu panggil, la nafiyah yang artinya tidak. Jadi ada pemisah antara idzan dan fi'il mudhari dipisah dulu, dijeda dengan qasam, nida dan nafiyah. Nih contoh. Qala laka qailun, jika berkata seseorang kepadamu, sa'azuruka godan, aku akan mengunjungimu besok. Sohah, maka sohah itu benar atau boleh. Antujibahu bimayali ma'imalin idan. Kamu menjawab dengan jawaban yang seperti di bawah ini ketika memakai idan, dengan menggunakan kata idan. Sa'uzuru kagodan, aku akan mengunjungimu besok. Maka jawaban yang pertama, idan ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakanmu. Aku akan menjamumu, akan memuliakan menjamumu. Idan ukrimaka. Ini nggak ada pemisah ini. Di sini nggak ada jeda. Ini langsung. Nggak ada pemisah antara idan dan fi'il mudhari. Langsung. Yang kedua, ada jeda, ada pemisah, ada fasil pemisah. Ini fasilun artinya pemisah. Sa'uzuru kagodan. Maka jawabnya, idan wallahi ukrimuka. Ada qasam, wallahi. Ini yang pertama tadi kan qasam, ya Pak. Qasam sumpah. Ada sumpah. Wallahi, kalau begitu, demi Allah, aku akan memuliakanmu. Ada qasamnya, idan. Dipisah antara idan dan fi'il mudhari'nya dengan qasam. Kemudian yang ketiga, sa'uzuru kagodan, besok aku akan mengunjungimu. Maka jawabannya idan ya Zaid. Oh, kalau begitu Zaid, wahai Zaid, ukrim maka, karena yang akan berkunjung itu Zaid, orangnya namanya Zaid. Ini ada ya-nya ya nida. Nah, ya nida artinya panggil. Huruf panggil. Ada ya, disela dulu, dipisah antara idan dan fi'il mudhari dengan harfu nida. Kemudian sa'azuru kagodan, besok aku akan mengunjungimu. Maka jawabnya yang keempat, idzan la yatiha ajruka. Oh, kalau begitu la yatiha ini adalah nafiyah. Yadhi'a la yatiha doa. Oh, tidak berhenti ajruka pahalamu. Oh, kalau begitu enggak akan berhenti pahalamu. Maksudnya pahalamu banyak terus mengalir, yatiha. Tidak mandek. Sa'uzuru kagodan, besok aku akan mengunjungimu. Kemudian jawab, oh idzan, kalau gitu, oh masya Allah, la yati'a azruka, pahalamu itu ngalir.
kebaikanmu, balasanmu itu ngalir, nggak berhenti layati. Ini dipaslin, dipasel, dipisah dengan la nafiyah. La nafiyah, la tidak. Ya, baik, begitu ya Pak ya. Ini ada yang tanpa fasel, fasil itu pemisah. Ini yang pertama tanpa pemisah, jadi langsung idan ukrimah. Kalau gitu aku akan memuliakanmu. Aku akan menjamumu. Yang kedua, idan wallahi ukrimuka. Oh, kalau itu wallahi demi Allah, aku akan memuliakanmu dengan pelayanan terbaik, dengan jamuan terbaik yang pakai wallahi di situ. Idan ya Zaid, kalau begitu wahai Zaid ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Dipisah dengan ya nida antara idan dan ukrimaka. Kemudian yang keempat, idan layati azruka. Oh, kalau begitu pahalamu nggak berhenti, pahalamu ngalir terus nih. Kebaikannya ngalir terus. Ya, mohon maaf ya Pak, ini sauzuruka silaturahmi itu termasuk amalan yang membuka pintu rezeki. Kelebihan pedagang itu di sini. Apa itu? Di jaringan. Banyak kawan, banyak teman gitu ya. Pedagang itu biasanya di situ. Banyak teman, banyak kawan. Kenapa? Silaturahmi, jaringan itu memang membuka pintu rezeki. Orang yang belum nikah, bujang yang belum menikah karena takut miskin, kata Rasul, nikahlah, kamu akan kaya. Kan kaya ya, rata-rata begitu. Ada bujang ini takut nikah karena keluarganya kurang mampu, tapi kata Rasul, menikahlah, maka kamu akan Allah cukupkan. Kenapa? Secara teori ketika belum menikah ini orang tuanya ada 2 ibu bapak, tapi kalau setelah menikah orang tuanya punya 4 ya. Ada mertua orang tuanya punya anak, mertua ini punya adik kakak. Oh, jaringannya jadi banyak, jadi keluarga besar. Kan begitu ya. Sebelum nikah ini belum punya kerjaan, setelah menikah dicarikan pekerjaan oleh orang tuanya, mertuanya, karena mertuanya ini punya bengkel dan lain-lain. Jadi kata Rasulullah, menikahlah, maka Allah akan bukakan rezeki. Oh gitu ya. Secara teori seperti itu. Karena berkumpul 2 keluarga besar, maka peluang untuk mendapatkan peluang bekerja atau pekerjaan atau terbukanya pintu rezeki itu lebih lebar. Kalau ternyata ini sama-sama miskin, nih, orang tuanya miskin, itu mertuanya juga miskin, tapi juga masih ini pahitnya ya, ini bicara pahitnya. Maka ketika ikut orang tuanya, berasnya habis, dia bisa pergi ke mertuanya, masih bisa makan ya. Bisa makan. Mertuanya kebetulan walaupun miskin juga nasi ada hari itu. Besoknya ini, mertuanya ini nasi nggak ada, balik ke orang tua. Balik aja itu. Tapi kan begitu secara teori ya. Masya Allah. Ya Rasulullah mengatakan berwasiat begitu. Ya. Kalau kamu takut miskin, maka menikahlah. Insya Allah akan terbuka jalan keluar, pintu rezeki lebih lebar gitu. Secara teori benar, karena makin banyak ini, makin banyak saudara, makin banyak kerabat, makin banyak yang nanti bisa yang bisa kita minta bantu, minta tolong ya, kalau kita ada kesusahan. Tapi ada juga yang ketika menikah malah justru ripuh, tapi nggak banyak maksudnya. Secara umum setelah menikah kaya. Saya menjadi bukti ya, saya sudah membuktikan itu. Ketika belum menikah, saya tidur itu di lantai pakai karpet, di kosan, di kobong. Ini bukti bukti bahwa setelah menikah itu loh kaya. Nggak punya ranjang, nggak punya lemari baju, kasur tipis saja ya, langsung di karpet. Ini juga dikasih teman. Oh, prihatin waktu sebelum nikah itu. Maka saya nikah. Oh betul Pak, jadi kaya. Gimana kok kaya, gimana? Setelah nikah saya punya sendok. Tuh, tambah kaya tuh. Sebelumnya nggak punya. Punya termos, punya panci, punya kompor,
kaya ini, lebih kaya ketika masih bujang. Betul itu. Setelah nikah itu saya punya panci, sendok, termos, kompor. Oh, kaya ini, betul nih. Lebih kaya ketika dibanding ketika masih bujang. Soal gitu aja kayak itu kan masih baru, pengantin baru. Tapi 1 tahun berikan setelah itu kan bisa beli motor. Tambah ini, tambah. Kemudian anak lahir bisa beli mobil. Oh, rezeki anak itu ya, bisa beli mobil. Terus anak lahir kedua bisa beli rumah. Itu rezeki anak sesungguhnya dilewatkan kita. Nah, setelah nikah pasti lebih kaya. Karena Rasulullah berwasiat seperti itu. Ya, kita sudah ngalami ya Pak, dulu waktu bujang kan begitu, sekarang rumah punya, kendaraan punya, kebun punya, tanah punya, sawah. Itu karena setelah nikah kan, setelah nikah. Saya lihat, mohon maaf, yang masih bujang aja emang cenderung stagnan, statis saja posisinya di situ, secara rezeki ya, secara rezeki. Ya, baik, gitu ya, ini kenapa lari ke situ ini. Ya, baik, kita lanjut ya. Ustadz mau nanya sedikit Ustadz. Ya Pak. Yang keempat itu idan layadi itu asalnya jadi wadoyadi yado atau gimana Ustadz? Itu ya, terletak itu maksudnya posisinya mandek ya. Gitu ya. Atau ada pendapat lain? Jadi terletak ya Ustaz? Terletak itu mandek artinya nggak jalan gitu, nggak ngalir. Idan la yati'a ajroka. Oh, kalau begitu balasan aku tidak berhenti. Artinya balasanmu terus, kebaikanmu ngalir terus gitu ya, tidak berhenti. Atau ada ini pendapat lain dari Pak Milas, Pak Abu Yaya? Adrisan. Iya, ya sementara begitu ya. Dari kata iya berhenti atau hilang. La yalti'a ajruka. Oh, kalau begitu tidak hilang balasanmu. Ya, atau berhenti ya. Hilang, berhenti. Gitu ya, Pak Zainuddin? Iya Ustaz, syukron. Iya. Idan la yalti'a ajruka. Oh, kalau begitu tidak hilang, tidak berhenti. Ajruka, pahala kamu. Karena silaturahmi, berkunjung, mengunjungi saudara atau kawan itu termasuk emang ya harus kita jadwalkan, Pak. Harus kita jadwal ya. Kita mestinya punya hari yang hari itu emang khusus gitu, khusus kita punya jadwal untuk berkunjung, mengunjungi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Saya sempat punya jadwal juga ya. Akhirnya akhirnya rada terganggu juga karena ada urusan-urusan lain. Tapi pernah gitu saya jadwalkan. Minggu ini kemana mah? Ke teman yang di sana itu. Jarak dari rumah sekitar 10 kilo. Waktu tempuh ya 1 jam lebih. Oh ya sudah, nanti beli oleh-olehnya di mana? Oh itu di sana sebelum rumah dia. Ya itu dari proses, dari program gitu. Karena kalau berkunjung kan kita, kata Rasulullah wasiat, jangan tangan kosong. Kalau berkunjung, bawa oleh-oleh. Walaupun hanya salak 2 kilo atau jeruk 1 kilo, tapi bawa oleh-oleh gitu. Tanda apa sih ini? Tanda sayang ya. Tanda sayang. Tapi kalau saya berkunjung ke teman-teman seperti itu, bawa oleh-olehnya jeruk 1 kilo. Nanti pulangnya dibawa ini si kulkas dia, ada daging, ada susu. Jadi kayak perampok aja, pulang dari rumah dia itu kayak ngerampok aja, segala macam dibawa ini, si kulkasnya dibawain. Tapi kan saya juga nggak, mohon maaf ya, bukan orang-orang yang rakus-rakus. Nanti saya sebar aja di jalan, ketemu satpam kasih, ketemu tukang ojek kasih sepanjang jalan yang dilewat. Nanti sampai rumah ya kosong lagi, habis lagi gitu. Satpam komplek kasih gitu ya. Satpam komplek dia, rumah dia. Kalau rumah saya kan nggak ada satpam di kampung, nggak ada kompleknya. Ya begitu.
ya rezeki dari Allah kita salurkan juga kepada hamba Allah yang lain gitu. Nggak usah sayang-sayang sama makanan ya. Apalagi makanan pemberian dari kawan. Apalagi itu kan nggak modal ya, gratis saja. Sebar begitu. Nah ini perlu jadwalkan ini mengunjungi saudara kawan itu. Mah, nanti malam minggu kita ke sana. Mengunjungi, ini udah lama ini nggak kunjung. Gitu. Ya jadwalkan ya Pak, apalagi kalau sudah pensiun seperti ini ya, mau apa lagi gitu ya, kalau tidak menambah bekal ya. Silaturahmi termasuk amal soleh yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjalin persaudaraan ya, mengikat persaudaraan, lebih menguatkan persaudaraan, menyambung kasih sayang. Begitu ya. Kalau yang jauh-jauh ya cukup telepon ya, yang luar kota telepon. Tapi kalau yang dekat-dekat masih dalam satu kota ya, gimana caranya bisa berkunjung? Karena ini termasuk amal yang Rasulullah wasiatkan, bersilaturahmi. Silaturahmi memanjangkan umur Pak, apalagi kita mohon maaf yang sudah sepuh atau pensiun, kesehatan kan memang secara fitrah kan dikurangi ya, makin kurang. Tapi dengan silaturahmi dia menambah umur, memanjangkan rezeki, membuka pintu rezeki dan memanjangkan umur. Ya itu kita manfaatkan ya, ini fasilitas seperti ini, fasilitas dari Allah, silaturahmi. Baik, kita lanjut. Ustaz, yang syarat nomor 2 Ustaz ya. Kalau an sama lan itu kan dia membuat mudoriknya future tense ya Ustaz ya. Ini kalau idan ini enggak ya Ustaz ya? Idan selalu istiqbal. Kalau yang syarat nomor 2 ini Ustaz? Syarat nomor 2. Oh ini. Ya, an yakuna mudorek badaha lan istiqbal. Ya istiqbal Pak, makanya. Maksudnya kalau ada idan itu mudoreknya menunjukkan waktunya istiqbal. Terus? Oh, dia membuat ini ya, istiqbal ya Ustaz ya, berarti ya? Iya. Otomatis kalau ada idan, berarti istiqbal itu mudoreknya. Berarti sama dengan an dan lan ya Ustaz ya? Lan. Ya, an dan lan kan otomatis membuat istiqbal dia. Ya, kita lihat lagi. Lan, iya. An juga istiqbal, ya betul. Kemudian an istiqbal juga, dia menentukan. Iya. Terus gimana Pak? Ini kalau melihat kalimatnya kok syarat kedua ya Ustaz ya. Mudhorik setelahnya itu menunjukkan istiqbal gitu ya. Iya. Jadi ada kemungkinan dia nggak istiqbal ya Ustaz ya untuk ya, ini, untuk idan. Idan itu takunu nasibah, dia bisa menasobkan. Untuk menasobkan berarti setelah idan kan nggak selalu nasab ini ilmu doreknya. Iya. Ya idan itu menjadi nasib, menjadi huruf nasab, menasobkan itu syarat-syaratnya seperti ini. Kalau yang di atas kan nggak ada syarat itu Pak, lan itu dia selalu menasobkan, istiqbal menasobkan. Kalau idan dia akan menjadi nasib, menasobkan, syarat-syaratnya seperti ini. Kalau mudoriknya istiqbal gitu ya Ustaz ya. Kalau mudoriknya dia nggak istiqbal, dia berarti nggak nasobkan ya Ustaz ya. Iya, nggak menasobkan, betul. Iya. Ya, begitu ya Pak? Ya, jadi kalau an dan lan, dia ya. otomatis nasob dan istiqbal. Iya, tanpa syarat begitu maksudnya. Tanpa syarat, ya. Jadi kalau idan, dia istiqbalnya itu harus syaratnya gitu ya, Ustaz ya. Ya, syarat untuk bisa nasob, ya fi'il mudhoreknya harus bicara waktunya akan datang. Iya.
Ya, baik. Ya, oke. Ya. Wala yasiku imalan idan, dan enggak benar, enggak sahih makian idan itu binahwi dalam contoh berikut. Zaidun idan yukrimuka. Zaidun idan yukrimuka. Ini enggak benar nih kalimatnya ini. Coba Pak, kalau syarat yang di syarat ini, yang ini mana yang dilanggar ini syarat dari 3 ini? Bukan di awal kalimat. Zaidun idan yukrimuka, ini kan nggak benar ini pemakaian idannya. Kenapa? Iya. Bukan di awal kalimat idannya. Betul nih. Ya, tidak di awal kalimat, betul. Jadi idannya kok di tengah ini. Harusnya idannya duluan di awal. Nah, ini nggak benernya kalimat ini nggak bener, nggak sahih. Li'annaha lam tako fi sadri jumlatil jabin. Dia tidak terletak di awal kalimat. Nih idannya ini kok di tengah. Harusnya Zaid, idan, ya Zaid gitu ya. Harus ada pasalnya. Idan, ya Zaid ini. Yang nomor 3 ini. Idan, ya Zaid, harusnya ada pasal. Atau idan, yukrimuka, oh boleh tanpa pasal, tapi idannya di depan. Nah ini idannya di tengah. Oh salah ini. Kemudian idan Zaidun yukrimuka. Idan kalau begitu Zaid yukrimuka, aku akan memuliakanmu. Ini salah juga. Nggak ada pasalnya. Nggak ada pemisahnya. Antara idan dan fi'il mudhari' ini nggak ada pasalnya. Pasal pemisah. Pasal pemisahnya apa? Lah ini. Ya, qasam, nida, dan la nafi. Zaidun yukrimuka. Ini salah ini kalimat. Kalau itu sesuai benar, ya tambahkan aja nida. Idan ya Zaidun, nah terus koma. Idan kalau begitu wahai Zaid, yukrimuka, aku akan mengunjungimu. Nah di sini harusnya ada ya begitu ya, baru benar kalimatnya. Liana usila bainaha wa bainal fi'li fi fasilin ghairul fawasil madkura. Ya nggak ada pasal pemisah yang sudah disebutkan ya sini ya. Ada kosa. Salah kalimatnya atau salah dia nggak nasab, Ustaz? Kalau kalimatnya betul nggak, Ustaz? Kalimatnya ya, dia salah, dia nggak nasab gitu. Dia jadi nggak nasab karena di awal, nggak di awal kalimat, karena nggak ada huruf fasilnya gitu ya. Iya. Tapi kalimatnya sendiri kan benar, Ustaz. Kalau kalimat sendirinya benar kalau kita jeda di sini koma ya. Idan Zaid gitu benar ya. Kalau begitu Zaid yakrimuka, dia akan memuliakanmu. Kita jeda di sini kalimatnya jadi benar. Tapi kalau idan Zaidun yakrimuka, ini Zaid yang memuliakan kamu, kan seperti ini. Kalau pembacanya lurus, idan Zaidun yakrimuka. Kalau begitu Zaid, dia akan memuliakanmu. Ini ya jadi rancu kalimatnya. Maka ini yang akan dimuliakan kan Zaid. Tapi kalau idan Zaidun yakrimuka. Kalau begitu Zaid dia akan memuliakanmu. Jadi yang memuliakan itu Zaid. Karena Zaid itu domernya huwa, yakrimuka juga huwa di sini. Nah, ini rada rancu. Nah, kalau di sini alasannya kenapa tidak benar, liana fusila, dia dipisah. Baina idan wa bainal fi'li bifasilin, dengan pemisah ghairul fawasila, bukan alat pemisah madkurah yang sudah ditentukan, yaitu wawu qasam, ya nida, dan lain. Ini tidak ada ini. Idan jadi pemisah antara idan dan fi'il mudhari' itu Zaidun. Ya, ini salahnya di sini, Pak.
Jadi pemisahnya Zaidun. Kalau Zaidun ditambah ya jadi benar. Gimana Pak Milas? Bukan karena syarat nasab aja ya Ustaz ya, bukan ya? Termasuk kalimatnya juga salah ya Ustaz ya? Iya, dia rancu, kalimatnya menjadi rancu. Jadi yakrimuka ini kan yakrimuka kan domirnya huwa ini sini ya, huwa. Jadi yakrimuka, siapa yang memuliakan kamu? Maka jawabnya bisa Zaid, padahal saya sedang bicara sama Zaid itu. Idan Zaid, kalau itu Zaid, dia kita bisa, dia itu bukan Zaid, yukrimuka akan memuliakan kamu. Tapi kalau seperti ini memang rancu, idan Zaidun yakrimuka. Idan kalau begitu Zaid, si Zaid akan memuliakanmu. Kalau bicara Zaid ya, karena yang padahal yang akan berkunjung itu Zaid. Kita sedang mau jawab idan wahai Zaid, baru idan ya Zaid akrimuka atau akrimuka. Ini memang rancu Pak, kalimatnya rancu. Kan di sini dikatakan la yasihu, tidak benar penggunaan idan kalau seperti ini. Salahnya di mana? Idan dan fi'il mudhari itu ada pemisah, pemisahnya Zaid. Tuh, Zaid ini kan bukan yang dibenarkan pemisah, yaitu misalnya yang benar adalah wawu qasam, ya dan la. Kalau wawu ya dan la baru benar. Kalau yang cocok untuk pemisah, nah ini ada Zaid apa? Ya pakai ya. Idzan ya Zaid, begitu wahai Zaid, yakrimuka, dia akan memuliakanmu. Baru benar tuh. Tapi kalau ini tidak ada pemisahnya, fasilnya, ini salah. Salahnya di situ Pak. Untuk kalimat yang kedua ini, dia tidak ada fasil pemisah yang madkurah yang disebut, yaitu wawu qasam, ya atau anafi. Tapi kalau gini Ustaz, idan Zaid akrimuka gitu, betul ya Ustaz ya? Idan Zaid akrimuka. Berarti antara fi'il mudhari dan idan ada pemisah juga Pak? Ya, Zaidun. Zaidun. Ya, kalimatnya betul. Idan Zaidun akrimuka, bukan akrimaka. Kalau idan ya Zaidun akrimaka. Tapi kalau idan Zaidun akrimuka, betul nggak akrimuka gitu Ustaz? Ya ini kita bicara ke syarat nih. Iya, syarat untuk nasab kan Ustaz? Syarat untuk nasab kan? Syarat untuk nasab. Iya. Jadi kalau idan Zaidun akrimuka, kalimatnya betul. Kalau idan ya Zaidun akrimaka, kalimatnya juga betul. Gitu ya. Iya. Ya, baik ya. Masya Allah ya. Terima kasih ya Pak Milas. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, baik. Sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaat yang bisa kita ambil dari apa yang kita ikhtiarkan hari ini. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ini ya dikit aja, setiap pertemuan hanya dapat sehalaman, setengah halaman, ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah, walaupun sedikit. Kalau istiqomah insya Allah selesai juga, insya Allah. Nah, saya pribadi menikmati proses karena sadar bahwa kepahaman itu kewenangan Allah, yang bisa kita ikhtiarkan adalah seperti ini, usaha untuk belajar.
Kalau paham, itu Allah yang memahamkan. Allah, kewenangan Allah ya, kepahaman itu. Tapi walaupun tidak paham, tapi kita sudah keras dalam ikhtiar belajar, kita sudah punya nilai. Karena nilai kita bukan paham atau tidak pahamnya, tapi kerasnya ikhtiar untuk belajar. Karena ada yang keras belajar, tapi memang Allah belum kehendaki paham, tapi dia sudah punya nilai, pangkat derajat, punya amal gitu. Baik, kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak-bapak.